Dalam video keempat, yaitu pengertian tentang soft selling copywriting. Di sini bisa dijelaskan teknik menyusun sebuah kalimat penjualan secara tidak langsung untuk menjual sebuah produk yang kita jual kepada orang lain. Jadi pada dasarnya soft selling itu lebih menjelaskan secara detail bagaimana sih kita membeli produk ini, manfaatnya, fiturnya apa. Jadi kita harus menjelaskan secara pemahaman si audiens kita. Jadi tidak secara langsung kita menjual barang yang harga sekian, 40 juta, harganya sekian, kelas branded dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita memahami soft selling, memahami audiens kita, kita bisa menunjuk suatu arahan untuk menjelaskan produk kita dulu gitu. Jadi menyusun kalimat-kalimat yang menjelaskan benefitnya apa, produk kita manfaatnya apa, fiturnya apa. Jadi itu yang disebut dengan soft selling. Jadi tidak langsung penjualan secara nih harganya 40 juta barang branded, tidak seperti itu. Tapi kita lebih menjelaskan ke audiensnya dulu bahwasannya produk kita keunggulannya seperti ini. Itu yang disebut dengan soft selling. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi soft selling tadi membuat kalimat-kalimat penjualan secara tidak langsung. Jadi agar lebih paham si pembeli itu dengan produk kita. Dan produk-produk pembeli, apakah pembeli itu langsung membeli? Jawabannya tergantung marketnya. Nah ini market yang harus kita pahami. Ada yang namanya cold market, ada juga yang namanya di sini juga disebut dengan hot market, dan ada juga yang namanya super hot market. Dan di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe target audiens kita yang harus kita pahami, yaitu jadi ketika kita cold market itu market yang masih awam ya, produk yang harus kita pahami, value-nya, nilainya, dan juga benefitnya apa, itu masih harus kita jelaskan secara detail. Dan di mana dan siapa audiensnya, bagaimana cara menemukannya. Yang tadi saya jelaskan juga bahwasannya kita harus paham dulu nih si penjual kita itu dari karakter atau dari circle apa. Kita harus menjelaskan barang tersebut dari kebutuhan dari circle tersebut. Jadi bagaimana cara menyusun kalimat penjualan soft selling dan angelnya apa copywriting. Jadi kita harus pahamin dulu kalau kita ingin menjelaskan tentang cold market, kita harus jelaskan secara detail manfaat dan benefitnya sehingga si pembeli itu lebih yakin untuk membeli barang kita. Beda sama yang dengan hot market, apalagi yang super hot market yang sudah berbicara hot market dan supermarket sorry maaf Bapak Ibu, super hot itu jadi dia sudah bukan lagi berbicara manfaat dan benefitnya, karena dia sudah mengetahui, dia lebih membeli berdasarkan nilai value-nya dari manfaat barang tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menemukan yang hot market, jadi sudah tidak lagi harus menjelaskan secara soft selling. Jadi harus langsung bisa menggunakan promo dia, karena dia biasanya repeat order karena sudah mengetahui manfaat dan nilai-nilai tersebut dari produk-produk yang kita jual. Dalam video kelima ini saya akan menjelaskan tentang hard selling copywriting. Teknik menyusun sebuah kalimat penjualan yang bersifat secara langsung kepada calon pembeli yang sudah mengenal dan aware dengan produk maupun kita sebagai penjual. Jadi hard selling adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penjualan langsung dan agresif untuk mendorong konsumen untuk segala pembeli produk atau layanan. Meskipun hard selling dapat efektif dalam beberapa situasi tertentu saja, banyak konsumen modern lebih cenderung merespon lebih baik terhadap pendekatan yang lebih lunak seperti soft selling dan berorientasi pada nilai, dan di mana mereka diberikan informasi komprehensif dan diizinkan untuk membuat keputusan pembelian dengan lebih terkontrol. Jadi walaupun hard selling ini mempunyai pendekatan secara fokus dari sisi value penilaian, tapi banyak juga customer yang menginginkan penjelasan terlebih dahulu. Tapi market ini juga jelas ada yang harus kita sesuaikan dengan audiens yang akan kita buat untuk copywritingnya.
Jadi seperti dia lebih lebih melihat nilai dari produk tersebut, bukan lagi dari penjelasannya. Misalkan saya ingin membeli barang alat cukur rambut dengan harga sekian, dan juga saya pernah membeli barang tersebut, jadi cukup memberikan promo dan diskon-diskon dan sebagainya karena sudah mengetahui produk dan manfaat-manfaat tersebut. Jadi kita bisa membuat copywriting secara hard selling, jadi langsung kepada nilai dan juga penetrasi secara agresif untuk mendorong konsumen untuk lebih membeli, seperti promo, buy one get one dan lain sebagainya, untuk memastikan si customer itu membeli produk kita secara langsung dan cepat. Dalam kesempatan video yang ke-6, kata-kata dalam copywriting. Apa itu? Copywriting tidak akan jauh dari kata-kata yang digunakan dalam menyusun sebuah kata-kata. Untuk kebutuhan copywriting biasanya membutuhkan 3 hal berikut, yaitu angle, produk, dan audience. Di mana angle kita menyusun dengan penyesuaian angle-angle copywriting yang digunakan saat yang tadi sudah kita bahas di slider sebelumnya, dan juga produk dan manfaat-manfaat, value dan benefit yang produk kita punya, dan audiens, menyusun target audiens dari copywriting tersebut. Jadi 3 hal ini yang harus kita pahami. Jadi kita ngelihat membuat angle-nya dulu, dan juga kita memahami produknya, dan juga kita memahami audiensnya, sehingga kita dapat membuat suatu copywriting itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien sesuai dengan audiens yang akan kita berikan copywriting tersebut. Dalam video yang ketujuh, ide konten copywriting. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk memulai membuat copywriting. Banyak referensi-referensi yang akan saya sampaikan di sini dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuat suatu copywriting. Ide dan konten copywriting. Menemukan ide untuk kebutuhan konten dari copywriting tidaklah mudah. Memang tidaklah mudah kalau tidak mempunyai referensi yang dicari gitu Bapak Ibu sekalian. Apalagi jika si pembuat copywriting belum banyak memiliki pengalaman dan menyusun copywriting. Nah, di sini ada beberapa referensi atau link yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membuat suatu copywriting. Di sini ada yang namanya id.quora.com. Di sini menjelaskan tentang, Bapak Ibu nanti bisa buka ya website ini dan bisa dimanfaatkan. Di sini adalah suatu gambaran untuk membuat suatu copywriting dan menceritakan membuat suatu angle-angle produk-produk Bapak Ibu sekalian yang bisa jual nantinya. Ada resep makanan cepat yang selalu menjadi andalan Anda di kala sibuk. Pernah coba Chinese tomat atau telur tomat bun? Nah, di sini Bapak Ibu bisa dijelaskan contoh-contoh copywriting yang bagus seperti apa dari sisi kemasan kemasan makan, atau nanti ada sisi dari fashion dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa berkolaborasi, nanti ada pemfilteran. Bapak Ibu mau melihat contoh copywriting seperti apa? Misalkan fashion, terus food ya kan, dan terus video-video pembelajaran. Di sini bisa Bapak Ibu sekalian sebagai contoh referensi Bapak Ibu sekalian untuk membuat copywriting produk-produk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah salah satu contoh juga di ID Quora, yaitu tentang risol. Masya Allah, ngeliat gambarnya ini udah luar biasa ya Bapak Ibu ya, apalagi ngelihat kontennya lebih meyakinkan ya copywritingnya. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu apa makanan yang ingin kamu makan, tanda tanya, risol, tapi risolnya salah satu ini susah sekali ditemukan. Nah, ini urgensinya nih, dan juga kelangkaannya, scarcity-nya. Gara-gara menjamurnya risol mayo, dulu saya bisa menemukan setiap ada acara kondangan. Kulit risolnya 100% telur yang dibuat pakai teflon, tipis, isinya sayuran dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh menjelaskan suatu copywriting di mana risol ini luar biasa ketika kita makan, terasa dengan telur yang 100% dibuat dan dipakai oleh menggunakan penggorengan teflon. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, di sini kita jangan khawatir untuk membuat suatu copywriting. Di sini ada idquora.com untuk memberikan insight dan pemikiran untuk membuat suatu konten.
Dan ada beberapa poin-poin juga mungkin dari Google juga banyak kok penyedia-penyedia referensi untuk membuat suatu konten berdasarkan kategori-kategori yang ingin kita jual. Jadi nanti di sini bisa Bapak Ibu lihat juga, bisa di search apa saja yang Bapak Ibu bisa pelajarin tentang membuat copywriting untuk produk-produk Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa diakses ya Bapak Ibu sekalian untuk melihat contoh-contohnya berdasarkan kategori yang dibuat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk membuat suatu copywriting. Semoga ini bermanfaat linknya dan juga nanti akan saya sertakan di deskripsi video tersebut. Dalam kesempatan video yang ke-8, trik pembuatan copywriting dengan cepat. Nah, di sini ada dua parameter yaitu referensi dan experience. Referensi semakin banyak pengalaman, semakin mudah dan cepat menyusun sebuah copywriting. Betul, memang kita harus banyak sekali referensi untuk membuat suatu copywriting. Bagaimanapun, hanya satu referensi yang tadi saya jelaskan Quora.com itu aja hanya salah satu dari beberapa website-website lain penyedia layanan untuk membuat trik dengan cepat membuat copywriting. Jadi ada beberapa poin saya sarankan Ibu bisa mengetik di Google dan lain sebagainya di mesin pencarian Google bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat suatu copywriting. Jadi referensinya bukan hanya dari website tersebut. Jadi Bapak Ibu harus banyak sekali pengalaman dan juga di sini pengalaman dalam menyusun sebuah copywriting juga faktor penting. Setelah kita mempunyai referensi, juga harus berdasarkan pengalaman. Pengalamannya apa? Ketika kita sudah banyak sekali menulis copywriting sesuai dengan audiens kita, sesuai dengan cold market kita, sesuai dengan hot market kita, dan kita akan mengetahui nih pengalaman kita ternyata membuat copywriting yang tepat itu sesuai dengan marketnya gitu. Tidak hanya membuat copywriting ya hanya berdasarkan tulisan dan kata-kata dan kita pahamin dulu. Nah itu membuat kita lebih cepat. Ternyata kita membuat copywriting itu awal memang membutuhkan waktu 5 menit, tapi ketika ibu mempunyai referensi dan experience yang pengalaman yang luar biasa dari sisi pembuatan konten copywriting, saya yakin dari waktu 5 menit itu ibu langsung bisa mengerucut bisa dalam waktu 3 menit. Apalagi dibantu dengan tools-tools yang sekarang banyak yang digunakan oleh Google. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir untuk membuat suatu trik membuat copywriting dengan cepat. Jadi Ibu harus pahamin dulu dua variabel ini, referensi dan experience. Saya yakin ketika Bapak Ibu sudah mempunyai ini, membuat copywriting sangatlah mudah dengan cepat dalam membuat suatu copywriting dalam produk penjualan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan video yang ke-9 ini, trik membuat copywriting dari kompetitor. Nah, ini salah satu kompetitor pesaing atau bisa disebut juga kompetitor juga bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mempelajari dalam membuat suatu copywriting. Jadi kalau berbicara dunia maya dalam sisi penjualan, copywriting itu kompetitor itu bukan menjadi suatu pesaing bisnis Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita bisa melihat dari konten-konten yang dibuat dari kompetitor kita gitu untuk memahami bahwa nilai-nilai dan cara penulisannya dari kata-katanya itu bisa kita adopsi untuk menilai produk-produk kita yang kita jual gitu. Bukan berarti kita menduplikat, tapi kita harus memahami angle-angle dan produk-produk dan winning apa saja yang harus kita pahami dari sisi audiens kita. Jadi kompetitor itu adalah bukan salah satu pesaing bisnis di dunia penjualan kita, tapi bisa kita amati, bisa kita tiru dan bisa kita modifikasi, bukan hanya meniru copy paste gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kompetitor itu adalah suatu yang bisa kita pahami dan bisa kita pelajari. Mungkin dengan adanya itu kita dapat insight lebih baru dan juga dapat memperbaiki kata-kata yang sudah kita buat sebelumnya dengan kompetitor-kompetitor yang ada sesuai dengan kategori penjualan yang kita ingin buat gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa kompetitor itu bukanlah suatu pesaing bisnis tapi bisa menjadi tolak ukur membuat copywriting kita menjadi lebih bagus sesuai dengan kebutuhan audiens dan juga produk-produk penjualan kita.